seluruh para sepuh yang lainnya, yang mohon maaf keseluruhannya tidak saya sebutkan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada para guru dan para sepuh sekalian. Sohibil baik sekeluarga yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin. Juga seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan semuanya diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu silih berganti. Hari ini kita gede, nanti anak kita yang gede. Hari ini kita ngerawat anak kita, besok anak yang ngerawat kita. Maka proses pergantian itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari yang namanya setiap apa yang dilakukan oleh seseorang maka akan berimbas pada dirinya. Kalau hari ini kita ngerawat anak kurang tapi seneng, ya, ngomongin anak mulu misalnya. Karena kadang kita kalau bicara ngerawat anak sama ngerawat kambing, senengan ngerawat mana dong? Ngerawat anak sama ngerawat ayam, senengan ngerawat ayam. Kadang-kadang kalau didoain mudah-mudahan lagi ngerawat apa sekarang, miara apa, ayam, mudah-mudahan ayamnya makin banyak, amin. Amin. Tapi kebanyakan orang sekarang anak berapa? 2, mudah-mudahan makin banyak. Lah jangan dulu, itu nggak diaminin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang merawat itu kurang suka, begitupun nanti ketika anak merawat kita, anak itu pun kurang suka. Hari ini kita ngeluh nih sama anak kita, ntar juga anak bakal ngeluh ngurusin kita. Ya apa enggak kira-kira? Ya Allah, ya rahmati Subhanahu. Sampai kadang-kadang kita suka banding-bandingin. Berapa anak sekarang? Saya punya 2. Saudara, saya punya 5. Oh, kata yang punya 5, enak ya, masih punya 2. Ya, saya yang punya anak 5 repot banget rasanya. Ntar udah kita ketika tua, ini anak pun bakal ngomong begitu sama temennya lagi. Ada siapa di rumah? Orang tua. Udah tua ngurusin. Situ orang tua saya mau udah meninggal, dia pengertian. Ya, udah meninggal duluan ya Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi. Itu diomongin ada Subhanahu wa taala, masih mending situ mah orang tua udah mati duluan. Lah saya orang tua saya masih panjang umur aja, kapan mampus dia tahu tuh aki-aki. Enak gak kira-kira kita dibegituin? Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, hidup ini silih berganti. Hari ini kita doain orang yang meninggal dunia. Satu saat nanti kita pun yang bakal didoain. Ya. Satu saat nanti kita mati, ada yang doain. Maka kalau kita doain orang yang meninggal saja males, jangan salahin nanti kalau kita meninggal orang hadir ke tempat kita segenap. Itu sunatullah. Apa yang kita berbuat kembali pada diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita indahnya luar biasa. Hafal kita semua dengan doa itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Hafal benar? Tahu artinya? Tahu maut-maut aja lah gitu ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, doa kita wa taubatan qoblal maut, ya Rabb, jadikan hamba orang yang taubat sebelum datang kematian.
Kenapa doa ini penting? Sebab kita yakin dosa kita ini dosanya sengengkean, hadirin. Ya, seabrek-abrek, banyak bener dosa kita, hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala. Di setiap tempat, di rumah dosa, sama bini, sama anak. Iya enggak? Keluar rumah dosa sama teman. Ya. Mampir ke warung kopi makin banyak lagi dosa kita. Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Sampai ya, saya sering banget sampai. Jangankan di tukang kopi, ya, lagi sembahyang kok masih sempat kita ngumpulin dosa. Ngaji sempat gak dosa? Sempat nih, subhanahu wa ta'ala. Lah Ustaz, lagu apa itu tahlilnya cepet banget. Pasti ada nih hati ngomong begitu pasti. Ya, gak kelihatan sih. Ujung-ujung takut resepsi. Ya Allah, ada subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, ada saja itu di majlis taklim, majlis yang mestinya ngumpulin pahala, masih sempetnya dosa dikantongin. Ma'asyiral hadirin subhanahu wa ta'ala, ya. Belum lagi pas buka jeruk. Buset, asem banget misalnya itu ya, pasti itu ngomong subhanahu wa ta'ala, masya Allah, itu dosa. Maka sebelum maut menjemput kita, kita minta supaya Allah terima segala apa yang jadi permohonan. Apa permohonan kita? Supaya seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan subhanahu wa ta'ala. Dari situ baru muncul doa selanjutnya, wa rahmatan indal maut. Diberikan kasih sayang ketika sampai kematian kepada kita. Hadirin, kasih sayang ketika seseorang berada pada kematian itu berupa apa? Banyak orang yang mendoakan ketika dia mati. Banyak orang yang mendoakan ketika dia mati. Tapi jauh lebih penting dari itu, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan adalah dzurriyyatahu, anak keturunan mereka. Apa yang diharapkan dari rahmat itu, yang disebut rahmat itu, anak-anaknya mengikuti jejak kebaikan orang tuanya. Kita yakin orang tua kita nggak semuanya benar kok. Ada saja perkara dosanya ada, tetapi sisi-sisi baiknya itu kita ikutin. Ada orang lalu mabok mulu, lah bapak gue dulu begitu. Nah ini salah cara begitu. Main judi mulu, lah bokap gue dulu begitu, lagi masih hidupnya kok. Hadirin yang dirahmati Allah, itu bukan perkara rahmah namanya. Ketika diberikan kasih sayang kepada Allah, orang di sekitar itu subhanallah mendoakannya, anak-anaknya mengikuti kebaikannya, mengikuti keimanannya. Kenapa demikian? Orang tua ngarepnya gitu. Kita yang meninggal pun ngarepnya begitu. Kalau anak-anak kita ngikutin jejak kebaikan kita, apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau orang-orang yang beriman, kemudian anak cucunya mengikuti keimanan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan kumpulin lagi mereka nanti dengan cucu anak keturunan mereka di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Paling gak enak itu paling gak enak itu nunggu, ya. Nunggu itu paling gak enak. Yang ditunggu gak nyampe itu paling gedek kita, ya. Nungguin gaji, emang kagak punya gaji pakai ditungguin. Subhanahu wa, nungguin orang, kita tungguin sejam belum sampai, 2 jam nggak sampai, sehari nggak sampai, 2 hari nggak sampai dia kemudian telepon kita, bang maaf saya nggak bisa datang. Kesel rasanya hati. Hadirin,
Orang tua kita kira-kira yang udah nggak ada nungguin kita apa enggak? Nungguin. Kalau ternyata yang ditungguin bukannya ke surga malah ke neraka, gedek tuh orang tua sama kita. Nih Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka di antara keduanya, bainal jannah wan nar, bainal hufrah war rawdah. Antara neraka dan surga, antara taman dan lembah neraka. Ini orang tua nungguin kita. Mana anak saya yang mereka membawa keimanan? Sebab dari mereka saya bisa masuk ke dalam rawdah min riyadil jinnah. Tapi ketika mereka datang justru malah jorokin kita ke hufrah min hufarin nar. Na'udzubillahi min dzalik. Wa rahmatan 'indal maut. Ketika kita mati, anak kita nangisnya ingat kepada kita, bukan cuma sekedar meneteskan air mata, tetapi menengadahkan kedua tangannya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian dia baca Qur'annya, dia hadiahkan hadiyatan minni. Kalau bahasa tahlil, hadiyatan minna. Dari bacaan Quran saya ini ya Allah, hadiyatan minna, hadiah dari kami. Sebagai apa? Sebagai hadiah, wasilah, sebagai penyambung. Supaya apa? Diampunin dosa orang tua kita, diangkat derajatnya di alam kuburnya, dimasukkan dalam hufrah min hufarin nar. Dia masukkan ke dalam surganya Allah, rawdah min riyadil jinnah. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya rahmah ketika kita sudah meninggal. Wa maghfiratan ba'dal maut. Doa kita selanjutnya supaya diampunin ketika kita sudah berada dalam kubur. Hadirin yang dirahmati Allah, ini saya sering sampaikan, Imam Ghazali sampaikan bahwa ternyata siksa yang paling berat itu bukan digedik. Siksa yang paling berat itu bukan ketika kita ditampol malaikat, bukan. Ketika kita dicambuk, tidak. Tetapi ternyata siksa yang paling berat, Allah masih tunjukkan anak-anak kita masih melakukan kemaksiatan di dunia. Ya Allah, lu gua tungguin biar saya dapat syafaat. Lu lagi asik sama Jablay. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditungguin dia, berharap loh, bukannya bawa saya ke dalam surga, malah nyorokin saya ke nerakanya Allah. Ini contoh hadirin hari ini. Hari ini contoh ketika ngadain 40 hari, 7 hari, 3 hari, 100 hari, ya haul tiap tahun. Subhanallah, ini buat orang tua girangnya kayak apa tahu. Saya yakin kalau orang tua itu hidup lagi, kita semua bubar. Nah, ngeri amat kan begitu ya. Saya yakin kalau misal kita tahu kehidupannya, kita lihat senyumnya, hadir rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Girangnya luar biasa. Bagaimana saya telanjuran dulu, tukang mabuk rajin, saya istiqomah bahkan main judi. Main judi istiqomah. Maksiatnya rajin, silaturahmi saya rajin ke rumah Jablaynya. Ke rumah Jablay silaturahmi. Hadir rahmat Allah. Baru sekarang ini rada-rada bener. Rada bener. Ya, berarti benernya banyak apa dikit? Baru dikit. Walaupun rada-rada bener, insya Allah orang tua kita rada-rada girang. Banyak apa dikit girangnya? Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru rada-rada benar, insya Allah orang tua di dalam kubur rada-rada girang. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita baca Yasin, kita ikut baca Yasin itu sepenggal-sepenggal. Ya, bismillahnya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus selanjutnya diumtarnya mulai wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Terus dium lagi sampai akhirnya wa ilaihi turja'un. 4 ayat doang dia baca. Tapi karena bil jamaah, rombongan, semuanya diangkut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sendiri baca surat Yasin, yang dibaca cuma 4 ayat tadi, diterima gak?
nggak diterima. Tapi karena rombongan bacanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baca Yasin. Nanti ditanya malaikat, dulu baca Yasin engkau sepenggal. Iya ya Rob, sebab saya kurang tapi bisa. Tapi kan yang mimpin Ustadz Bazi Ali, itu tanggung jawab dia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ustadz Bazi Ali lah, saya mah disuruh Bang Junaid. Nih, karenanya berjamaah itu luar biasa. Allah angkut seluruhnya. Wa rahmat wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, bebaskan, mudahkan dalam proses syakaratil maut. Itu proses berat, hadirin. Ya, proses yang luar biasa berat. Sebab ketika seseorang berada dalam syakaratul mautnya, 300 pedang menusuk dirinya. Rasanya seperti itu. 300 pedang menusuk dirinya. Satu jarum yang menusuk diri kita, sakitnya luar biasa. 300 pedang yang menusuk pada diri kita, Masya Allah. Berteriak sudah tak didengar lagi. Ataupun kalau bisa sudah sulit untuk berteriak kita. Tidak diikat tapi seolah diikat. Sulit bergerak. Makin lambat laun roh itu makin terus copot dari jasad-jasad kita. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah perasaan saat itu hilang? Tidak. Ketika ditariknya roh kita, Masya Allah, seolah-olah saat kita lihat orang berangkat haji, ketika diadzankan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis mereka haru karena merasa berpisah dengan anak-anaknya selama 1 bulan kurang lebih. Anak yang mondok pesantren, kita anterin ke pesantren, orang tuanya nangis, Masya Allah. Terasa pilunya. Orang ketika rohnya tercabut dari jasadnya, Masya Allah, hakikatnya dia terasa sakit fisiknya, dia terasa sedih, sangat dia punya hatinya. Na'udzubillah. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Maka dalam proses syakaratil maut kita minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini 40 hari. Ya, bukan cuma malam ini, saya sering sampaikan. Bukan cuma malam ini kita hadir di 40 hari. Entah ini sudah ke 40 hari yang keberapa. Ya, dari sejak kita hadir di 40 hari, ternyata yang sampai masuk itu cuma sekedar makanan saja. Yang masuk itu cuma sekedar semangka, jeruk, pisang dan sebagainya. Yang masuk cuma gorengan. Tapi ternyata kafa bil mauti wa idha, cukuplah kematian sebagai nasihat, itu jarang masuk ke dalam diri. Hari ini 40 hari Allah Subhanahu wa Ta'ala diingatkan kita kembali bahwa diri kita pasti mati, pasti mati. Namun apapun dan kapanpun mati kita, kita berharap sudah diampuni segala dosa-dosa kita, sudah disiapkan surga untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa lana min. Banyak salah saya mohon maaf. Hadanallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.